Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam Baihaqi, ada sebuah kisah yang menarik. Ada seorang penguasa di negeri Syam yang bernama Habib bin Malik. Dia adalah seorang penyembah berhala yang sangat fanatik. Bahkan dia teramat sangat benci kepada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Nabi Muhammad. Satu saat Abu Jahal menyuratinya, dan di dalam suratnya menceritakan tentang perihal Nabi Muhammad. Lalu kemudian Raja Habib bin Malik terheran sehingga penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Abu Jahal di dalam suratnya. Lalu kemudian Raja Habib bin Malik membalas surat Abu Jahal dan menyepakati waktu bahwa dia akan datang ke kota Mekah untuk menemui baginda Rasul Nabi Muhammad. Sampailah pada waktu yang telah ditentukan. Berangkatlah Raja Habib bin Malik dengan 10.000 pasukannya ke kota Mekah. Ketika sampai di suatu tempat yang hampir mendekati kota Mekah, satu daerah yang bernama Abtah, maka Raja Habib bin Malik mengirim pasukannya untuk mendatangi Abu Jahal. Lalu kemudian Abu Jahal dengan para pembesar Quraisy datang menjemput Raja Habib bin Malik di Abtah. Lalu kemudian mereka bertemu dan Raja Habib bin Malik bertanya kepada Abu Jahal perihal Nabi Muhammad. Lalu Abu Jahal menjawab, alangkah baiknya Tuan bertanya langsung kepada Bani Hashim, karena mereka lebih mengenal siapa itu Muhammad. Lalu kemudian berangkatlah mereka menuju para pembesar Bani Hashim. Ketika sampai di sana, lalu kemudian Raja Habib bin Malik bertanya kepada para pembesar Bani Hashim, bagaimana itu Nabi Muhammad? Tolong ceritakan kepadaku tentang Muhammad. Lalu kemudian para pembesar Bani Hashim pada saat itu mereka menjawab, Muhammad yang kami kenal sedari kecil adalah orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang baik budi pekertinya. Akan tetapi ketika sampai usia 40 tahun, dia mulai menyebarkan ajaran agamanya. Lalu dia memerintahkan kami agar kami meninggalkan ajaran nenek moyang daripada warisan leluhur-leluhur kami. Lalu kemudian Raja Habib bin Malik memerintahkan utusannya untuk mendatangi Rasulullah, memerintahkannya untuk menemui Raja Habib bin Malik. Dan seandainya Rasulullah menolak, maka akan dijemput dengan paksa. Singkat cerita, ketika sampai utusan Raja Habib bin Malik menjumpai baginda Rasul Nabi Muhammad, maka Rasulullah SAW tanpa menolak, dengan keadaan tenang, Rasulullah berangkat menemui Raja Habib bin Malik. Dan pada saat itu Rasulullah mengenakan jubah berwarna merah, imamah berwarna hitam, lalu berangkat menemui Raja Habib bin Malik didampingi dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan didampingi oleh istri tercinta beliau Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha warḍaha. Dan saat di perjalanan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha warḍaha, beliau teramat sangat cemas dengan keselamatan baginda Rasul Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah menenangkannya seraya berkata, janganlah kalian bersedih, janganlah kalian khawatir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Kita serahkan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, sampailah mereka semua di hadapan Raja Habib bin Malik. Rasulullah dipersilakan duduk di atas sebuah kursi. Lalu kemudian ruangan itu berubah menjadi terang dengan cahaya mulia baginda Rasul Nabi Muhammad. Lalu kemudian Raja Habib bin Malik mendekat kepada Rasulullah seraya berkata, "Hei Muhammad, setiap para nabi memiliki mukjizatnya masing-masing. Lalu apa mukjizatmu?" Dengan penuh senyuman dan tenang, Rasulullah menjawab, alangkah baiknya Tuhan yang sebutkan mukjizat seperti apa yang Tuhan kendaki. Lalu kemudian Raja Habib bin Malik berkata kepada Rasulullah, aku ingin matahari yang sedang bersinar terang engkau tenggelamkan, lalu engkau munculkan bulan, lalu kemudian engkau jadikan bulan ada di genggaman tanganmu, lalu engkau belah bulan tersebut, engkau masukkan yang sebelah ke saku lengan kananmu dan yang sebelah ke saku lengan kirimu. Lalu kemudian kau keluarkan lagi mereka, engkau jadikan satu. Perintah bulan untuk berbicara di hadapanmu, lalu engkau kembalikan lagi bulan itu ke tempatnya. Maka Abu Jahal teramat gembira dengan apa yang diminta oleh Raja Habib bin Malik kepada Nabi Muhammad. Abu Jahal berkata, sepertinya Muhammad gak akan bisa memenuhi syarat ini. Akan tetapi Rasulullah tersenyum seraya berkata kepada Raja Habib bin Malik, kalau memang itu yang kau ingin lihat, maka aku akan perlihatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah berjalan ke Gunung Abi Gubais. Ketika sampai di sana, Rasulullah sholat 2 rakaat.
Setelah selesai, Rasulullah menengadahkan kedua tangannya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan apa yang ia inginkan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan 12.000 malaikat turun ke bumi, dipimpin malaikat Jibril. Lalu kemudian malaikat Jibril mendekat kepada Nabi Muhammad seraya berkata, "Ya Rasulullah, innallaha yukri'uka salam." Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salamnya kepada engkau. Lalu kemudian Rasulullah SAW mendapat kabar gembira dari malaikat Jibril bahwasanya Allah berpesan, sesungguhnya apa yang diminta oleh Habib bin Malik adalah sesuatu yang sudah aku takdirkan di alam azali. Maka tunjukkan kerasulanmu wahai Muhammad. Maka sesungguhnya akulah yang mengganti siang dan malam, dan aku yang menjalankan matahari dan bulan. Diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwasanya Raja Habib bin Malik memiliki seorang putri yang cacat tangan dan kakinya, matanya buta, dan anak tersebut telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sedia. Setelah Rasulullah turun dari gunung Abi Gubais, Rasulullah mendatangi Raja Habib bin Malik. Lalu Rasul memperlihatkan di hadapan Raja Habib bin Malik dan semua orang yang hadir menyaksikan pada saat itu, Rasulullah mengisyaratkan kepada matahari yang sedang bersinar untuk tenggelam. Maka seketika matahari mulai terbenam. Lalu saat itu muncullah bulan. Ketika bulan telah muncul, Rasulullah mengisyaratkan dengan dua jari mulianya ke arah bulan untuk turun mendekat kepada Nabi Muhammad. Maka pada saat itu terdengar suara gemuruh yang sangat keras, didengar oleh semua orang yang ada pada saat itu. Bulan turun mendekat kepada Nabi Muhammad diiringi dengan awan-awan, lalu kemudian berada di tangan mulia baginda Rasul Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika itu Rasulullah belah bulan dengan tangan mulianya, lalu kemudian bulan terbelah menjadi dua. Lalu beliau masukkan yang sebelah ke saku lengan kanannya, lalu yang sebelahnya lagi ke saku lengan kirinya. Lalu kemudian Nabi keluarkan lagi keduanya, lalu Nabi jadikan satu kembali. Lalu bulan diperintahkan untuk bicara oleh Rasulullah, dan bulan itu mengucap kalimat tauhid di hadapan baginda Rasul Nabi Muhammad, dan didengar oleh semua orang yang menyaksikan. Bulan berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bulan diperintahkan Rasulullah untuk kembali lagi ke tempatnya. Maka semua orang yang menyaksikan, termasuk Raja Habib bin Malik, terheran-heran, terkagum-kagum. Mereka bingung, takjub dengan mukjizat yang mulia dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Raja Habib bin Malik berkata, "Hai Muhammad, aku masih memiliki beberapa persyaratan." Belum sampai diutarakan apa yang diinginkan kembali oleh Raja Habib bin Malik, Rasul berkata mendahuluinya, "Wahai Habib bin Malik, sesungguhnya engkau memiliki seorang putri yang cacat kaki dan tangannya, buta kedua matanya, dan sekarang sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Raja Habib bin Malik teramat gembira mendengar kabar yang menakjubkan, kabar yang menggembirakan hatinya tentang putri kesayangannya yang sudah lama menderita karena keadaan cacatnya. Lalu kemudian Raja Habib bin Malik berkata kepada seluruh orang yang ada di situ, "Janganlah kalian kembali kafir setelah kalian masuk ke dalam agama Islam. Dan bagi kalian yang kafir, maka segeralah ucap 2 kalimat syahadat, karena sesungguhnya Muhammad ini adalah betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan engkau Muhammad adalah utusan dan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka serentak seluruh pasukan daripada Habib bin Malik 10.000 orang semua mengucap 2 kalimat. Saat Raja Habib bin Malik ingin meninggalkan tempat itu, Abu Jahal mendekat kepadanya seraya berkata, "Sungguh aku telah kecewa kepada engkau wahai Raja Habib bin Malik, dengan apa yang kau lakukan. Engkau percaya dengan mudahnya terhadap sihirnya Muhammad." Lalu kemudian Raja Habib bin Malik berkata, "Wahai Abu Jahal, ketahuilah, aku belum pernah berjumpa dengan seseorang seperti Muhammad. Dia bukanlah manusia biasa. Dia benar adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan saksikanlah bahwasanya mulai sekarang aku betul-betul beriman kepada Muhammad dan juga kepada Tuhannya Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad." Ketika sampai di kerajaannya, maka Raja Habib bin Malik disambut oleh putri tercintanya. Putrinya dalam keadaan sehat afiat, matanya mampu untuk melihat, kedua tangan dan kakinya juga dalam keadaan sehat dan tidak cacat.
Lalu kemudian dia peluk putri tercintanya. Lalu kemudian Raja Habib bin Malik bertanya kepada putrinya, apa yang terjadi kepada engkau wahai putriku? Lalu putrinya berkata, aku didatangi oleh seorang pemuda yang tampan, yang rupawan. Di dalam mimpiku, dia berkata kepadaku, kalau engkau ingin sehat, kakimu bisa berjalan kembali, tanganmu dalam keadaan sedia kala seperti semula, matamu bisa melihat, maka ucaplah kalimat yang aku baca. Karena sesungguhnya ayahmu pun telah mengucapkannya. Maka aku ingin sehat walafiat, maka aku ikuti apa yang dia ucapkan. Dan kalimat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah aku mengucapkan kalimat tersebut di dalam tidurku, ketika aku buka mataku, aku terbangun dari tidurku, aku dapati kakiku sudah bisa berjalan, tanganku sehat afiat, mataku bisa melihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Luar biasa. Cerita yang sangat menarik yang menceritakan tentang bagaimana kemuliaan baginda Rasul Nabi Muhammad, keistimewaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kalian yang selalu berada di jalannya Nabi Muhammad, mengikuti daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan juga selalu senantiasa membantu perjuangan dakwah Rasulullah. Berkata murabbi arwahana Sayyidil Habib Umar bin Hafid hafizahullah taala wa ra'ah amin ya rabbal alamin. Kata beliau, inna kurbukum bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah bigadri ihtimamikum bidakwatin nabi. Sesungguhnya kedekatan seseorang di antara kalian nanti di hari kiamat dengan Rasulullah seukuran dengan bagaimana kepedulian kalian terhadap membantu perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yuk kita bersama-sama bantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Kita sebarkan ajaran baginda Rasul Nabi Muhammad. Kita selalu senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya agar kita bisa dekat nanti dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jma'na wa hababan lana fi darikal firdaus ya rajwana bil Mustafa salli alaihi wa alihi maharakat riusaba agsana walhamdulillahirabbil alamin.